Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita akan membahas kembali kitab Hadis Arba'un Nawawi atau kitab Hadis Arba'in Nawawi. Untuk saat ini kita akan mengkaji hadis yang ke-15. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kami bacakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, atau jika tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga-tetangganya. Lalu yang berikutnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Para pemirsa yang berbahagia, dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita, interaksi sosial kepada tetangga kita, dan juga kepada orang lain yang berkunjung ke kediaman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di sini bahwa erat sekali kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dan ini juga menjadi pertanda keimanan seseorang. Yang pertama yaitu dia berkata baik, ucapan-ucapan yang baik atau ungkapan-ungkapan yang baik. Maka jika tidak demikian, maka dia akan diam. Para pemirsa rahimakumullah, kita tahu bahwa lisan ini sangat berpotensi untuk kebaikan-kebaikan dan juga sangat berpotensi pada keburukan-keburukan. Maka jikalau apa yang disampaikan oleh lisan ini buruk, maka sungguh akan bisa berakibat buruk pula. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa sesungguhnya fitnah itu yang diakibatkan oleh lisan. Ini salah satu keburukan lisan, fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu
asyaddu minal qatl, bahwa efeknya atau akibatnya bisa jauh lebih buruk daripada pembunuhan, daripada pertumpahan darah. Kita tahu bahwa membunuh atau pertumpahan darah itu merupakan minal kabair, di antara dosa-dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, di satu kesempatan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita dan juga menyebutkan, menginformasikan tentang karakter seorang muslim. Sebagaimana sabda beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim itu salah satu karakternya adalah orang lain selamat dari keburukan lisannya dan juga selamat dari keburukan perilakunya. Maka hadis ini yang kami bacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, merupakan ciri atau karakter daripada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia akan berbicara yang baik, mengucapkan yang baik, berkata-kata yang baik. Jika tidak bisa, maka dia akan lebih memilih diam daripada berkata buruk yang akan berakibat buruk juga, bahkan lebih berbahaya daripada pertumpahan darah. Para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahayanya seseorang yang banyak berbicara. Meskipun hadis ini dinilai dhaif, tetapi ini masih tetap bisa menjadi panduan untuk kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kathura kalamuhu, kathura saqatahu, wa man kathura saqatahu, kathurat dunubahu, wa man kathurat dunubahu, kanatin nar awla bihi." Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia banyak kesalahannya dari apa yang dia bicarakan. Dan barang siapa banyak kesalahannya, maka dia banyak dosa-dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah tempat yang paling pantas untuknya. Wal'iyadu billah. Para pemirsa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, inilah bahayanya lisan, sehingga kita perlu untuk menjaga lisan kita ini. Dan juga dikatakan dalam sebuah syair, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa ayqin bihumqil mar'i in kana mukthira. Apabila sempurna akal seseorang itu, maka dia akan sedikit bicaranya. Dan yakinlah bahwa hanya orang bodoh yang kemudian banyak bicara tanpa pembicaraan yang bermakna, banyak bicara dengan pembicaraan yang tidak berarti. Para pemirsa dimanapun Anda berada, itu yang pertama, berkata yang baik atau diam. Ini menjadi karakter dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, menjadi karakter orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu dia akan memuliakan kepada tetangga-tetangganya. Para pemirsa rahimakumullah, di salah satu hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan betapa tetangga-tetangga kita ini haruslah juga memperoleh perhatian yang baik dari kita.
Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu hadisnya berpesan, jikalau kita membuat makanan, maka perbanyaklah kuahnya, lalu kita hantarkan kepada tetangga-tetangga kita. Dan di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ma zala yusini Jibril bil jari hatta dhanantu annahu yuwarrithuhu. Bahwa malaikat Jibril banyak berpesan untuk berbuat baik pada tetangga. Sering sekali malaikat Jibril berpesan demikian, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengira bahwa tetangga itu akan juga memperoleh warisan dari orang yang bersangkutan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita berbuat baik, memuliakan kepada tetangga-tetangga di lingkungan sekitar kita. Karena bagaimanapun kita memerlukan tetangga kita, bagaimanapun kita setiap hari berinteraksi dengan mereka, dan sebagai makhluk sosial kita saling terkait dan saling membutuhkan di antara satu dan yang lainnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian yang ketiga dari muatan hadis ini, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah kepada tamu-tamu yang berkunjung di kediaman kita. Ini menjadi karakter orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu memuliakan tamu. Para nabi, para rasul begitu memuliakan kepada tamu-tamu yang menghadap kepada beliau. Nabi Ibrahim salah satu karakter yang menonjol dalam memuliakan tamu. Nabi Ibrahim bahkan beliau seringkali ketika akan makan maka berupaya untuk mencari tamu untuk diajak bersama-sama menyantap hidangan yang sudah disediakan. Ini karena Nabi Ibrahim begitu memuliakan kepada tamu-tamu yang datang kepada beliau. Para pemirsa yang berbahagia, ada sebuah kisah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memuji kepada sahabat Nabi yang begitu memuliakan kepada tamunya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kedatangan tamu, lalu beliau menghidangkan sesuatu, akan tetapi beliau ingin lebih dari hanya sekedar suguhan sederhana yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menyampaikan kepada para sahabat yang ada, kira-kira adakah di antara kalian yang bisa menerima tamu ini? Lalu salah satu sahabat Ansar mengacungkan tangan, kemudian beliau menyatakan kesanggupan untuk menjamu tamu tersebut. Sehingga dipersilahkan untuk datang kepada sahabat Ansar. Akan tetapi para pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata keadaan sahabat Ansar ini kurang lebih tidak jauh berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di rumahnya beliau ini juga tidak memiliki apa-apa, kecuali hanya satu hidangan yang sebenarnya ini diperuntukkan bagi anaknya. Akan tetapi karena sudah kadung menyanggupi untuk menjamu tamu tersebut, akhirnya tamu ini dipersilakan masuk, dan sahabat Ansor ini menyampaikan kepada istrinya bahwa hidangan yang ada itu, yang sebenarnya diperuntukkan kepada anaknya, maka
berikanlah dulu kepada tamu. Lalu istrinya menyanggupi hal itu, jadilah makanan yang ada ini disampaikan untuk sajian kepada tamu tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, hal ini ternyata sampai kepada Rasulullah SAW tentang sahabat Ansor ini yang menjamu tamunya itu, meskipun dalam keadaan yang juga membutuhkan sebenarnya. Karena hal inilah dipuji oleh Rasulullah SAW dan juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa peristiwa ini yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kurang lebih disampaikan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang terlebih dahulu beriman kepada Allah dari kalangan Ansar, dari kalangan Madinah saat itu, mereka cukup bergembira menerima kaum Muhajirin dari Makkah, dan mereka tidak menginginkan apapun dari kaum Muhajirin ini terkait dengan harta benda dan sebagainya. Bahkan mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan kepada Muhajirin, kepada tamu yang datang daripada dirinya sendiri, meskipun dirinya sangat memerlukan. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Di akhir ayat ini Allah memberikan pujian, barang siapa yang bisa mengendalikan, dan kemudian tidak memperturutkan kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka sejatinya merekalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita dari hadis yang ke-15 dari hadis Arba'in Nawawi, bahwa karakter orang yang beriman tidak saja rajin dalam melakukan ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, tetapi juga sangat mementingkan pada sikap dirinya. Yang pertama yaitu dia akan berkata yang baik, yang kira-kira tidak melukai perasaan orang lain, berkata yang baik, yang bermanfaat. Jikalau kemudian tidak demikian, maka dia lebih memilih untuk diam. Kemudian yang berikutnya yaitu memuliakan kepada para tetangga-tetangganya, gemar berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Dan kemudian yang ketiga di dalam hadis ini sebagai karakter atau ciri dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, yaitu memuliakan kepada tamu-tamu yang datang di kediamannya. Karena sejatinya tamu itu membawa barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perlu menjamunya, memberikan suguhan yang baik sebagai penghormatan, takriman kepada tamu tersebut, dan ini merupakan perintah agama kita.
Semoga kita senantiasa memperoleh taufik, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.